Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ala halinnya wa ala kunyatin sholihah. Al-Fatihah. Seluruh mahasiswa MPI semester 5 yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan semangat. Berhubung tadi ruangannya nggak ada, akhirnya kalian bisa belajar melalui online dengan melihat video saya. Kemudian nanti kalian rangkum intisari apa saja yang nanti didapat dari materi ini, kemudian dicatat dan nanti bisa difoto dan dikirimkan ke email saya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan atau membahas tentang iklim komunikasi dan kemuasan komunikasi dalam organisasi. Iklim itu suasana yang sudah terbentuk secara alamiah dan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pembentukan iklim tersebut ya. Kemudian di dalam organisasi juga ada suatu bentuk kepuasan ya dari komunikasi-komunikasi yang dilakukan dalam organisasi tersebut, sehingga nanti organisasi itu membentuk iklim dan kepuasannya sendiri-sendiri dari berbagai organisasi dan berbagai instansi ataupun lembaga yang nanti kalian akan terjun ya atau bergabung dalam organisasi itu. Tentu nanti kamu akan menemukan sebuah iklim dan kepuasan dalam organisasi. Ada beberapa pertanyaan yang sebelum kita mulai pembahasan ini. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malas dalam berorganisasi? Tentunya sebagai mahasiswa yang aktif organisasi, kadang kita menemukan rasa titik jenuh dalam aktivitas kita di organisasi. Kemudian bahkan apakah saya akan lanjut atau tidak dalam organisasi tersebut dan lain sebagainya. Kemudian pernahkah Anda merasa pada titik kebosanan dalam organisasi? Pernahkah Anda mendadak tidak aktif dalam organisasi? Dan pernahkah Anda berpindah dan mengundurkan diri dari organisasi? Nah, semua pertanyaan itu merupakan implementasi atau dampak dari iklim yang terbentuk dari proses komunikasi dan yang ada di organisasi itu ya. Itu semua merupakan bagian dari iklim komunikasi dan kepuasan dalam organisasi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi organisasi dibentuk melalui interaksi antar anggota organisasi. Kemudian iklim bukanlah sifat individu, tapi sifat yang dibentuk, dimiliki bersama, dan dipelihara oleh para anggota organisasi. Iklim organisasi diungkapkan melalui isi pesan dan bentuk simbolik yang digunakan dalam interaksi. Tentunya dalam suatu organisasi itu bukan hanya satu orang anggota saja, tapi dalam organisasi itu terdiri dari berbagai individu-individu, berbagai orang, kemudian membentuk atau mencapai tujuan bersama. Nah, dari perbedaan-perbedaan individu inilah yang menyebabkan proses komunikasi itu berbeda-beda, dan nanti dampak dari itu dalam organisasi itu terbentuklah suatu iklim ya yang kita sebut dengan iklim organisasi, dan masing-masing organisasi itu membentuk iklimnya sendiri-sendiri dan berbeda-beda dari setiap organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Masing-masing individu memiliki karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, kemudian proses komunikasi yang berbeda ya.
yang tentunya masing-masing individu itu yang telah mengisi dalam organisasi tersebut. Biasanya iklim itu terbentuk dari melalui isi pesan dan simbol-simbol ya yang digunakan dalam sebuah interaksi yang ada dalam organisasi tersebut ya. Iklim komunikasi organisasi merupakan situasi dengan tujuan untuk menyatukan suatu kemiripan. Kemudian selain itu juga menggambarkan suatu kiasan bagi iklim fisik ya, yang nantinya iklim organisasi itu merupakan ciri dari situasi yang ada dalam organisasi tersebut, atau masing-masing individu itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga nanti muncullah sebuah kemiripan-kemiripan yang nanti akan bisa menyatukan visi dan misi dalam suatu organisasi tersebut ya. Tentunya kita tidak bisa menyamakan persepsi dari masing-masing seseorang ya. Kita hanya bisa menyatukan dan mengaplikasikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran atau persepsi itu dalam suatu program ya, yang nantinya untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga dapat dikatakan suatu organisasi itu nanti digambarkan iklim yang berbeda-beda dan terbentuklah sebuah fisik organisasi itu ya. Kemudian komunikasi juga cara seseorang berinteraksi terhadap aspek organisasi dan menciptakan suatu iklim komunikasi. Iklim komunikasi organisasi ya, ini merupakan kiasan bagi iklim fisik ya. Iklim komunikasi berbeda dengan iklim organisasi. Iklim komunikasi ini gabungan dari persepsi-persepsi dan suatu evaluasi makro ya mengenai peristiwa komunikasi dari berbagai aktivitas atau kegiatan-kegiatan dilakukan oleh masing-masing individu itu dalam suatu organisasi, nanti menghasilkan sebuah evaluasi ya, dan masih luas jangkauannya ya komunikasi tersebut. Sedangkan komunikasi organisasi itu lebih ke mikro ya, atau organisasinya tersebut. Kemudian perilaku manusia, peristiwa-peristiwa seperti perilaku manusia, kemudian respon antar pegawai, kemudian harapan, konflik juga bisa mempengaruhi ya, konflik antar personal dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi. Evaluasi makro ini ya berkaitan dengan nanti aktivitas manusia itu sendiri atau perilaku manusia itu sendiri. Dalam organisasi itu perilaku manusia itu berbeda-beda ya. Dan masing-masing individu itu menginginkan sebuah penghargaan atau perhatian ya dari orang lain ya. Yang ini yang menyebabkan adanya respon dari masing-masing individu itu ya. Nanti ada responnya baik, kemudian ada responnya buruk, dan ada juga yang tidak merespon ya. Dan itu sudah terbiasa yang terjadi dalam organisasi, sehingga dari respon itu muncullah sebuah harapan. Misal saya memiliki harapan, apakah saya sudah diterima dalam organisasi ini, apakah ide saya nanti akan tersampaikan dan akan disetujui sama anggota yang lain atau pegawai yang lain ya. Kemudian dari harapan itu nanti juga muncul sebuah konflik ya. Artinya harapan yang tidak sesuai itu bisa menjadikan sebuah konflik ya, antar individu ataupun antar pegawai atau antar anggota organisasi tersebut ya, sehingga nanti akan berdampak kepada pertumbuhan dalam organisasi. Ketika perilakunya anggota tersebut itu baik, sehingga responnya masing-masing anggota itu baik ya, sehingga harapan anggota-anggota yang lain juga akan baik, sehingga konflik yang terjadi itu konflik yang baik ya, konflik yang positif, bukan konflik yang negatif, sehingga pertumbuhan organisasi itu
bisa lebih baik lagi. Ada juga yang perilakunya beberapa anggota itu tidak baik, kemudian sehingga menghasilkan respon terhadap anggota yang lain juga tidak baik ya, sehingga muncul harapan yang tidak baik pula, sehingga menimbulkan konflik yang negatif ya. Itu bisa menjadi penghambat sebuah organisasi. Nah, iklim fisik ini dapat mempengaruhi hidup kita ya. Menurut Blumenstock ini menganggap bahwa iklim fisik ini dapat mempengaruhi hidup kita. Betul ya. Dalam sebuah organisasi ketika sudah terbentuk suatu iklim ya, iklim organisasi, itu nanti akan menentukan ya diri kita atau hidup kita itu seperti apa. Membentuk kita itu seperti apa. Saya itu misalkan dibentuk dalam iklim organisasi yang keras ya, nanti saya itu secara tidak langsung atau secara tidak sengaja kita juga akan menjadi keras. Kemudian kita itu dibentuk dalam iklim organisasi yang demokratis ya, nanti juga akan berdampak kepada diri kita menjadi seorang yang demokratis pula ya, karena dibawa dalam lingkungan organisasi itu. Kemudian ketika kita dibentuk dalam suatu iklim organisasi yang penuh dengan konflik ya, maka diri kita itu dimanapun berada itu akan menghasilkan konflik-konflik yang baru ya. Jadi diri kita itu dibentuk dari sebuah organisasi yang di situ menentukan iklim ya, iklim. Ada organisasi yang sosial ya, kita menjadi pribadi yang peduli dengan lingkungan atau peduli dengan masyarakat atau orang lain sebagainya. Iklim komunikasi organisasi mengaruhi cara hidup kita. Nanti kepada siapa kita berbicara, siapa yang kita sukai, bagaimana perasaan kita, bagaimana kegiatan kerja kita, bagaimana perkembangan kita, apa yang kita capai, dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan organisasi. Kita aktif di organisasi ataupun dari sekarang itu kita terjun dalam sebuah organisasi, nanti akan secara tidak langsung membentuk diri kita sendiri ya. Kita dilatih di organisasi itu sehingga kita terbiasa nanti dalam kehidupan bermasyarakat itu seakan-akan kita dalam organisasi itu. Contoh misalkan saya berkomunikasi dengan pimpinan saya dan saya masih menjadi anggota. Nah, itu cara berkomunikasinya pasti berbeda ketika kita berkomunikasi dengan anggota yang lain ya, atau teman sejawat kita ya. Misal teman antar bidang, kemudian atau anggota saya yang di bawah saya, itu pasti akan berbeda. Sehingga ketika kita dalam masyarakat atau dalam kehidupan nyata, itu kita nanti akan bisa menyesuaikan ya diri kita ya. Kita bertemu atau berbicara dengan siapa, kemudian orang yang lebih tua atau yang lebih muda atau teman sepantar kita atau sejawat kita ya. Kemudian kita juga nanti dalam kehidupan nyata siapa yang kita sukai ya. Karena nanti dalam organisasi itu kita diajarkan kita melakukan komunikasi dengan berbagai anggota, dengan berbagai bidang, dan itu dituntut untuk suka dan tidak suka itu harus kita terima, harus kita ambil ya. Dalam organisasi itu tidak semuanya kita sukai ya, pasti juga ada yang tidak sukai. Begitu juga diri kita itu nggak mungkin banyak yang menyukai, pasti juga ada yang tidak menyukai. Misal kita programnya bagus, kemudian bidang yang lain itu merasa iri dan sebagainya. Kemudian dalam organisasi juga nanti akan membentuk ya perasaan kita ya. Saya itu aktif di organisasi itu untuk membentuk mental saya. Karena di dalam organisasi itu ada tujuan yang harus kita capai, dan untuk mencapai tujuan itu membutuhkan proses yang sangat berat ya, banyak tantangan-tantangan, banyak rintangan-rintangan. Ketika kita sudah terbiasa ya menghadapi tantangan-tantangan tersebut, masalah-masalah tersebut,
kita pecahkan solusi-solusinya, itu juga nanti akan berdampak kepada diri kita, kepada perasaan kita, ya. Ketika kita aktif di organisasi, kemudian ketika ada sebuah masalah atau sebuah konflik atau tantangan atau rintangan dan kita merasa berat, ya, atau tidak sanggup, ya, nanti dalam kehidupan nyata juga kamu akan terbentuk perasaan yang tidak sanggup, kemudian tidak mungkin bisa menyelesaikannya, dan masalah ini cukup berat bagi saya dan sebagainya. Kemudian kita juga aktif di organisasi, ya, nanti akan dilihat dalam kehidupan nyata di masyarakat. Ketika seorang itu dulunya aktif di organisasi, masyarakat nanti akan percaya ketika kalian mengelola sebuah kegiatan, ya. Artinya kinerja kita itu sudah diakui dan sudah dilihat oleh masyarakat, ya. Itu sih anu saja, ya, dia itu aktif ini itu dan sebagainya. Bandingkan dengan orang yang tidak aktif di organisasi atau aktif di dia ikut organisasi tapi diam saja, ya, tidak ikut berperan dan sebagainya, ngalir saja. Ketika ada kegiatan, ya, dia ikut, ya, dia tidak terjun langsung dalam kegiatan itu tersebut, ya. Kemudian dalam komunikasi organisasi juga, kita aktif organisasi itu kita mengetahui perkembangan diri kita, ya. Contoh misalkan kita tadinya tidak bisa membuat sebuah kegiatan. Contoh kecil, membuat struktur panitia, kemudian membuat program kerja, membuat anggaran dan sebagainya. Karena kita sudah terbiasa dalam melakukan komunikasi tersebut, sehingga secara tidak langsung kita terbentuk dan berkembang, ya, dalam aktivitas organisasi itu. Kemudian apa yang kita capai juga nanti akan mempengaruhi ketika seseorang itu terbentuk dalam iklim organisasi tersebut, dan dia baik dalam proses komunikasi dalam organisasi tersebut. Pasti apa yang dia inginkan akan dia capai, dan pasti tujuan organisasi pasti akan tercapai. Dimanapun dia akan berada dalam sebuah organisasi, ketika sudah terbukti dan sudah teruji seseorang tersebut, ya, maka dia akan mudah saja menjalankan program-program atau kegiatan-kegiatan di organisasi yang lain, atau bisa menyelesaikan konflik atau masalah-masalah di masyarakat, yang nantinya seseorang tersebut itu bisa menyesuaikan diri dengan organisasi. Kita tahu, ya, dan kita paham bahwa di organisasi itu suasana atau iklimnya itu berbeda-beda, sehingga kita, karena sudah terbiasa dengan iklim-iklim yang berbeda, bisa menyesuaikan dengan iklim yang berbeda dalam sebuah organisasi, sehingga kita di organisasi manapun atau dipindahkan dalam lembaga apapun atau instansi manapun atau tempat kerja dimanapun, pasti kita akan bisa menyesuaikan. Iklim atau kita sebut dengan proses komunikasi, ya, berawal dari komunikasi kemudian terbentuklah sebuah iklim atau iklim organisasi, jauh lebih penting daripada keterampilan atau teknik-teknik komunikasi semata-mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif, ya. Iklim ini terbentuk itu sangat penting sekali, ya. Ketika iklimnya proses dalam pembentukannya itu baik, ya, pasti kita menjadi seorang pribadi yang serba bisa, atau kita sebut dengan multi talent, ya, dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan yang kita sebut dengan keterampilan membuat surat, kemudian keterampilan membuat acara, keterampilan berkonsolidasi, keterampilan berkomunikasi dengan organisasi yang lain dan sebagainya. Kemudian iklim organisasi mengaitkan konteks organisasi dengan konsep-konsep, perasaan, harapan anggota organisasi, dan membantu menjelaskan perilaku organisasi. Kemudian iklim memiliki sifat-sifat yang membuatnya tampak tumpang tindih dengan konsep budaya. Kadang iklim juga ada beberapa suasana yang akan berbeda dengan budaya yang sudah terbentuk di wilayah tersebut, ya.
Nah, organisasi itu bisa merubah kondisi budaya tersebut ya, berawal dari organisasi itu, atau bahkan organisasi itu tidak bisa merubah budaya yang sudah terbentuk di wilayah tersebut. Contoh misalkan ada organisasi baru, kemudian organisasi tersebut bisa bertujuan mau merubah ya kondisi atau budaya yang ada di masyarakat atau di wilayah itu. Kalau misalkan iklim yang dibentuk tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat yang sudah membudaya di daerah itu, maka organisasi tersebut tidak akan bisa berjalan atau bertahan lama dan akan tidak bisa merubah budaya yang ada di wilayah itu. Bagaimana iklim komunikasi organisasi berkembang ya? Di sini adanya interaksi sifat-sifat organisasi yang situ sudah alamiah terbentuk dalam organisasi tersebut ya. Kemudian nanti bertabrakan dengan interaksi persepsi masing-masing individu ya. Kultur ataupun kebiasaan ataupun adat ataupun ciri ya dari proses interaksi di organisasi tersebut ya, yang kita sebut dengan sifat organisasi itu sudah ada ya, dan sudah terbentuk ya, masing-masing organisasi sudah ada. Nah, di situ ada proses interaksi dari persepsi masing-masing individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, kemudian cara menyelesaikan masalah yang berbeda-beda, itu nanti akan bertabrakan dengan kondisi yang ada di organisasi tersebut. Nanti persepsi itu yang menang ataukah persepsi itu yang akan kalah. Berarti profesi yang dibentuk oleh masing-masing individu akan kalah, sehingga sifat organisasi itu masih terjaga ya, atau bisa jadi nanti sifat organisasi itu bisa berubah dengan persepsi masing-masing anggota yang semakin kuat dan semakin terjaga ya, untuk merubah kondisi dalam sebuah organisasi itu. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam organisasi. Yang pertama adalah ada anggota organisasi. Anggota organisasi ini orang-orang yang melaksanakan dan membentuk organisasi serta terlibat dalam kegiatan organisasi. Tentunya dalam sebuah organisasi itu ada anggotanya ya, ada pengurusnya ya, ada strukturnya. Kemudian kegiatan tersebut berkaitan dengan pemikiran, perasaan dan lainnya, sehingga masing-masing anggota tersebut nanti akan berkontribusi dalam pemikiran dan membentuk perasaannya untuk menjadikan sebuah organisasi itu seperti apa ya. Pekerjaan dalam organisasi nanti ada yang tugas formal, ada tugas informal. Tugas sosial ini menghasilkan produk dan memberikan pelayanan organisasi. Pekerjaan tersebut ditandai oleh 3 dimensi universal, yaitu dilihat dari isi, kemudian keperluan dan konteks. Nanti ada tugas-tugas formal, karena organisasi itu ada organisasi formal dan ada organisasi informal, dan di situ nanti ada berkaitan dengan tugas-tugas formal ya, yang tugas formal itu yang sudah ditentukan dari mulai pimpinan pusat, kemudian kita tinggal melaksanakannya saja. Kemudian tugas-tugas informal itu tugas berdasarkan keadaan tertentu ya, berdasarkan keadaan tertentu atau keadaan mendesak ya. Tentunya dilihat dari sisi isi, kemudian keperluan dan konteks. Praktik-praktik pengelolaan organisasi. Tujuan organisasi pegawai manajerial adalah menyelesaikan pekerjaan melalui usaha orang lain. Di sini ada organisasi itu tidak mungkin jalan atau tidak ada organisasi itu kalau misalkan tidak ada usaha dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut ya.
baik itu perusahaan maupun instansi lembaga pendidikan ataupun organisasi-organisasi non formal yang lainnya. Seorang manajer melakukan fungsi perencana, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, pengarahan, pengendalian. Nah, di sini dalam suatu organisasi itu ada seorang manajer yang di situ melakukan fungsi perencanaan ya, yang melakukan membuat rencana, kemudian membuat struktur organisasi, pengorganisasian ini siapa yang nanti akan menjadi wakil, kemudian siapa yang akan menjadi sekretaris, yang mencatat surat-surat, yang membuat surat-surat, kemudian nanti siapa yang akan melaksanakan sebuah acara, siapa yang promosi, kemudian tergantung nanti kebutuhan-kebutuhan organisasi tersebut. Kemudian melakukan pengarahan dan pengendalian ya. Dalam sebuah organisasi itu harus ada seorang manajer ya, yang memanage organisasi itu. Kita sebut dengan kalau perusahaan itu manajer, kemudian kalau lembaga pendidikan itu ada kepala ataupun ketua, kemudian dalam organisasi juga ada ketua. Itu fungsinya untuk memanage organisasi tersebut, dari mulai merencanakan, kemudian mengorganisasikan, kemudian menentukan anggota atau pegawai, kemudian melakukan pengarahan dan pengendalian. Manajer mengambil peranan antar personal berhubungan dengan informasi, peranan yang memerlukan ketegasan dalam keputusan dan sikap. Seorang manajer itu harus bisa tidak memilih, harus bisa tidak memilih dan memilah ya. Artinya jangan membeda-bedakan ya anggota satu dengan anggota yang lain, kemudian pegawai satu dengan pegawai yang lain. Harus bisa memposisikan bahwa anggota itu memiliki kemampuan yang sama walaupun dalam bidang yang berbeda-beda. Berhubungan dengan informasi, kemudian peranan yang memerlukan ketegasan dan keputusan ya. Seorang manajer juga bisa mengolah informasi-informasi, karena nanti dari masing-masing anggota atau manajerial atau bawahan itu akan didapatkan informasi yang berbeda-beda. Nah, seorang manajer itu harus bisa memilih dan nanti akan bisa menentukan ya keputusan mana yang tepat ya. Itu disebut dengan ketegasan itu tadi ya. Kemudian dalam organisasi itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi merujuk kepada hubungan antar tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota organisasi. Ada jalur koordinasi, kemudian ada jalur perintah. Kayak misalkan di organisasi-organisasi ekstra yang ada di kampus ya, itu langsung ketua, kemudian langsung jalur perintah ke bendahara, kemudian sekretaris bendahara, kemudian kepada ketua-ketua bidang-bidangnya. Kemudian ada juga yang struktur organisasi di sekolah misalkan ya, itu ada jalur perintah, kemudian ada jalur koordinasi ya. Contoh misalkan kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala, itu jalur perintah langsung ya. Dan nanti ada jalur koordinasi ya, misal dengan komite sekolah, yaitu sebagai perwakilan dari masyarakat atau orang tua murid atau orang tua siswa. Contoh lagi misalkan di kampus ya, ada rektor, kemudian nanti ada jalur perintah wakil rektor ya, kemudian kepala bagian, TU dan sebagainya. Kemudian nanti ada jalur koordinasi, yaitu misalkan dengan senat ya, senat mahasiswa. Itu bukan jalur perintah tapi jalur koordinasi. Dan tentunya pembentukan struktur organisasi ini berhubungan dengan tugas-tugas dan kemampuan masing-masing individu yang nanti akan mengisi sebuah organisasi itu. Seorang ketua atau seorang pemimpin atau manajer itu jangan sampai salah menentukan anggota-anggotanya atau bawahan-bawahannya yang nanti akan mengisi tugas-tugasnya. Jangan sampai kemampuan tidak ada sedangkan dia memiliki tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan itu.
Artinya kemampuan ada, kemudian ditugaskan dengan tugas yang tepat ya. Struktur organisasi ditentukan oleh 3 variabel utama ya. Yang pertama adalah kompleksitas, kemudian formalisasi dan sentralisasi. Kemudian dalam sebuah organisasi juga ada pedoman organisasi. Pedoman organisasi ini serangkaian pernyataan yang mempengaruhi pengendalian dan memberi arahan bagi anggota organisasi dalam mengambil keputusan dan tindakan. Nah, pedoman ini harus ada dalam sebuah organisasi dan ini merupakan suatu acuan ya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dalam organisasi itu ya. Kita tidak bisa melaksanakan tugas atau program, membuat program itu keluar dari pedoman organisasi itu. Dalam pedoman organisasi ini terdiri dari ada cita-cita, kemudian kita sebut dengan visi misi ya, kemudian tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan dan yang lainnya. Kita sebut dengan ADART ya. ADART itu adalah merupakan pedoman organisasi. Itu kalau misalkan dalam organisasi non formal ya, itu ada ADART-nya ya. Pedoman organisasi ini merupakan informasi tentang arah organisasi, apa yang harus dilakukan, bagaimana menghadapi masalah organisasi, dan tindakan apa saja yang dilakukan. Contoh, kita membuat program organisasi ya, itu acuannya adalah sesuai dengan pedoman yang ada, atau kita sebut dengan yang ada dalam ADART gitu ya. Ketika ada masalah dalam sebuah organisasi ya, kita nanti akan merujuknya atau kembali lagi pada pedoman organisasi itu. Contoh misalkan seorang ketua melakukan kesalahan ya, kemudian kita lihat dalam pedomannya itu apakah dia melanggar kode etik organisasi atau tidak, kemudian nanti keputusannya seperti apa, itu ada di pedoman itu. Apakah dia dikeluarkan atau diberhentikan, itu nanti ada di pedoman itu semua. Kepuasan komunikasi organisasi, nanti ada kepuasan hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan komunikasi. Kemudian terbentuklah iklim komunikasi. Kepuasan komunikasi ini diantaranya adalah kepuasan mendapatkan sebuah informasi, kemudian kepuasan kecukupan mendapatkan informasi, kemudian kemampuan untuk menyarankan perbaikan, kemudian efisiensi berbagai saluran komunikasi dari atas ke bawah, begitu juga sebaliknya dari bawah ke atas ya. Kemudian kita juga bisa memiliki kualitas dalam bidang media. Kemudian kepuasan teman sejawat dalam berkomunikasi, kemudian kita akan mendapatkan informasi tentang organisasi secara keseluruhan, dan kita bisa mengintegrasikan antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Iklim yang akan terwujud atau terbentuk dari kepuasan komunikasi, dari proses interaksi persepsi dari anggota-anggota itu adalah yang pertama, munculnya kepercayaan. Kemudian yang kedua, pembuatan keputusan yang partisipatif, artinya tidak sepihak saja ya. Kemudian munculnya kejujuran, munculnya keterbukaan dalam komunikasi, kemudian mendengarkan dalam komunikasi dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, kemudian memiliki tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Kepuasan kadang dikacaukan dengan iklim komunikasi yang terbentuk. Kepuasan menggambarkan suatu konsep individu dan konsep mikro, sedangkan iklim merupakan konsep makro dan konsep gabungan. Kalau kepuasan itu gampangannya itu adalah cuaca ya, itu yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi pada saat itu. Sedangkan iklim ini suasana yang terjadi, proses perubahan yang terjadi, keadaan yang terjadi dalam proses yang lama ya, sehingga kita sebut dengan konsep makro ya, gabungan. Kepuasan menggambarkan evaluasi keadaan internal efektif ya. Iklim merupakan kondisi eksternal bagi individu. Iklim ini adalah kita sebut dengan
kondisi yang di luar ya, itu bisa kita lihat di luar organisasi itu bisa kita lihat ya. Sedangkan kepuasan itu ya bersifat internal saja ya, yang terjadi pada anggota-anggota organisasi tersebut. Ada 8 dimensi kepuasan komunikasi yang stabil. Yang pertama adalah sejauh mana komunikasi menstimulus pegawai untuk memenuhi tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, sejauh mana personelia atau anggota terbuka terhadap gagasan dan berdiskusi dengan pegawai yang lain. Kemudian sejauh mana individu menerima informasi tentang lingkungan kerja saat itu. Kemudian yang keempat, sejauh mana pertemuan diatur dengan baik, kemudian pengarahan jelas dan komunikasi itu cukup. Kemudian yang kelima, sejauh mana terjadinya proses dasar-dasar dan informasi tentang organisasi sebagai suatu keseluruhan yang memadai. Kemudian yang keenam, sejauh mana informasi tentang organisasi sebagai suatu keseluruhan yang memadai. Kemudian yang ketujuh, sejauh mana bawahan responsif terhadap komunikasi ke bawah dan ke atas. Kemudian yang terakhir, sejauh mana pegawai merasa mereka dihargai dan dinilai kinerjanya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dari materi mata kuliah perilaku komunikasi organisasi, materi iklim komunikasi dan kepuasan komunikasi dalam berorganisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicatat apa yang bisa kalian pahami dan bisa kalian cerna, kemudian nanti bisa kalian tanyakan apabila kalian tidak paham atau belum paham pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.